Selamat siang semuanya. Jadi kami di sini akan mempresentasikan materi terkait Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan Beta pada mata kuliah Analisis Investasi dan Pasar Modal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Felicia Agnes Selina dengan tiga NIM terakhir 091. Yang kedua, Vigora Manata dengan tiga NIM terakhir 125. Yang ketiga, Tasya PR Siotang dengan tiga NIM terakhir 139. Yang keempat, Aprila Putri Salma dengan tiga NIM terakhir 310. Lalu yang kelima, Randa Vitanifah dengan tiga NIM terakhir 327. Memasuki materi pertama, yaitu asumsi-asumsi CPM. Jadi, Capital Asset Pricing Model adalah model yang digunakan untuk menentukan hubungan antara risiko sistematis suatu aset dan tingkat pengembalian atau return yang diharapkan dari aset tersebut. Model ini digunakan secara luas dalam penilaian aset dan manajemen portofolio. Agar CAPM dapat berlaku secara teoritis, ada beberapa asumsi dasar yang mendasarinya, antara lain, yang pertama risk averse, jadi investor hanya akan mengambil risiko tambahan jika mereka mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dan berdasarkan trade-off antara risiko dan return. Yang kedua, perfect capital markets, jadi pasar modal dianggap sempurna dengan karakteristik seperti tidak ada biaya transaksi dan informasi yang lengkap dan akurat. Yang ketiga, divisibility of asset, jadi investor dapat membeli atau menjual fraksi sekecil apapun dari suatu aset. Yang keempat, homogeneous expectation, jadi semua investor memperkirakan return, risiko, dan korelasi antar aset dengan cara yang sama. Yang terakhir, risk-free asset, jadi investor dapat meminjam dan meminjamkan dana pada tingkat bunga bebas risiko yang sama tanpa batasan. Baik, kita akan membahas tentang pengujian model CAPM. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu nih, apa itu pengujian model CAPM. Nah, pengujian model CAPM merupakan proses untuk mengevaluasi validitas empiris dari teori CAPM, di mana kita akan mengetahui apakah hubungan antara risiko beta atau sistematis itu dan return yang diharapkan benar-benar terjadi di pasar keuangan yang nyata, seperti yang diprediksi oleh model CAPM. Nah, ada pun 3 cara umum yang biasanya digunakan untuk pengujian model CAPM, yaitu yang pertama, mengestimasi beta. Di sini, mengestimasi beta ini dihitung dengan menggunakan rumus regresi linear, yang dimana rumusnya yaitu return saham ke I dikurang return bebas risiko sama dengan alpha I ditambah risiko sistematis saham dikali return pasar dikurang return bebas risiko ditambah error. Lalu yang kedua yaitu dengan melakukan pengujian regresi cross sectional, di mana di sini membandingkan return aktual dan return yang diharapkan itu berdasarkan CAPM serta menguji apakah return yang lebih tinggi berkorelasi dengan beta yang lebih tinggi. Lalu cara yang ketiga yang digunakan dalam pengujian CAPM yaitu uji statistik. Di sini di uji statistik ini kita akan melakukan uji T dan uji F dari hasil regresi. Nah, di sini kita akan mengetahui apakah koefisien beta itu signifikan dan apakah intercept atau alpha tersebut mendekati nol. Nah, CAPM itu menyatakan akses return dijelaskan seluruhnya oleh beta, di mana intercept harus nol. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu estimasi beta. Estimasi beta itu merupakan proses untuk mengukur tingkat risiko sistematif suatu saham dibandingkan dengan pasarnya secara keseluruhan. Nah, dalam CAPM ini, beta menunjukkan seberapa sensitif return suatu saham terhadap perubahan return pasarnya. Nah, untuk rumusnya, rumus beta itu ada COV atau covariance antara return saham dan return pasar dikali dengan RI atau return saham ke I dan RM atau return pasar dibagi dengan VAR atau variansi return pasar dikali dengan return pasarnya. Lalu untuk cara mengestimasi beta secara empiris itu umumnya menggunakan analisis regresi linear. Ya, rumusnya yaitu RI dikurangi RF sama dengan alpha ditambah beta dikali RM kurangi RF ditambah dengan E. Nah, estimasi beta adalah slope dari garis regresi dan data historis yang digunakan itu biasanya mingguan, bulanan, atau harian. Lalu untuk return pasar itu diwakili oleh indeks pasarnya, misalnya IHSG untuk Indonesia, S&P 500 untuk Amerika Serikat. Lalu untuk return bebas risiko itu bisa menggunakan suku bunga SBI, SUN, dan BI rate untuk pasar Indonesia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan dari yang teman saya sampaikan barusan. Selanjutnya adalah jenis-jenis beta untuk pasar modal berkembang. Nah, jenis-jenis beta yang umum digunakan pada pasar modal berkembang seperti di beberapa negara berkembang seperti di negara Indonesia, India, dan Malaysia maupun Vietnam dan beberapa negara berkembang lainnya itu terjadi karena adanya karakter pasar yang bergerak cenderung lebih volatil, tidak efisien, dan sensitif terhadap faktor eksternalnya. Maka pendekatan pengukuran beta juga bisa berbeda dari pasar maju. Ada 3 jenis beta untuk pasar modal berkembang. Yang pertama itu adalah historical beta. Historical beta ini dihitung dari data return historis saham perusahaan dan return pasar, misalnya pada indeks IHSG-nya. Kelemahan itu tidak adanya kestabilan, terutama di pasar berkembang yang tingkat volatilitas pasarnya tinggi. Yang kedua adalah implied beta. Implied beta ini dihitung dari model valuasi perusahaan menggunakan harga pasar saat ini dan return yang diharapkan, serta jarang digunakan di pasar berkembang karena memerlukan estimasi return pasar yang sangat presisi atau akurat. Yang terakhir itu ada adjusted beta. Koreksi terhadap beta historis agar lebih mencerminkan kecenderungan beta menuju 1 dalam jangka panjang. Rumusnya itu adalah 0,67 dikali beta historis ditambah 0,33 dikali 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah materi terkait jenis-jenis beta untuk pasar modal berkembang. Nah, dalam capital asset pricing model, beta itu digunakan untuk mengukur risiko sistematis suatu saham relatif terhadap pasar. Nah, untuk pasar berkembang atau emerging markets, data historis itu tidak selalu andal, makanya digunakan dua pendekatan. Yang pertama ada beta bottom up. Nah, ini tuh dihitung dari perusahaan sejenis secara global, lalu disesuaikan dengan leverage lokalnya. Nah, ini tuh menggunakan rumus delever dan relever beta. Nah, untuk unlevered betanya, yaitu beta leverednya dibagi 1 plus 1 mintex dikali debt per equity. Lalu kemudian yang relevered beta itu unlevered beta dikali 1 plus 1 mintex dikali debt per equity-nya. Lalu kemudian pendekatan yang kedua yaitu fundamental beta. Nah, ini tuh mengestimasi beta berdasarkan faktor keuangan perusahaan seperti leverage, terus volatilitas laba atau stabilitas pendapatan. Nah, ini tuh cocok digunakan jika data historis terbatas atau pasar itu belum efisien. Nah, kesimpulannya adalah beta historis itu mudah dihitung tapi kurang andal di pasar berkembang. Lalu adjusted dan bottom up beta itu lebih stabil dan disarankan untuk pasar modal seperti Indonesia. Dan beta itu adalah komponen penting dalam capital asset pricing model, penilaian saham, manajemen portofolio, dan pengukuran resiko.